Baik, bagaimana kabarnya siswa dan siswi pada pagi hari ini? Baik, sehat ya? Ya. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk pelajaran, Bapak akan absen satu persatu. Abdul Mufti Hadir. Aini Musarrafa, Anaja, Hadi, Lina, Maimunah, Muhammad Ilyas, Muhammad Lutfi, Muslimah, Nur Habibah, Saiful Ulum, Izin. Samsul, Oke. Susi Susanti, Rindi Fitriani, Muhammad Rizal Farsi, Ahmad Nasir Baidawi, Iya, betul. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini peserta didik nanti akan mempelajari terkait dengan makna toleransi. Nanti peserta didik dipersilahkan untuk menonton video yang Bapak sajikan pada pagi hari ini. Ini berkaitan dengan materi sebelumnya. Materi sebelumnya adalah, ada yang ingat materi sebelumnya? Materi sebelumnya adalah patuh dan taat kepada orang tua dan guru. Patuh dan taat kepada orang tua dan guru. Bahwa dalam surah Al-Isra sudah dijelaskan kita harus tunduk patuh terhadap kedua orang tua dan juga guru. Orang tua yang telah membimbing, yang telah merawat kita, yang telah mengasuh kita, mulai kita dalam keadaan masih dalam perut sampai kita besar, itu dibimbing, dirawat oleh kedua orang tua kita. Kemudian guru yang merawat secara rohani kalian, yang merawat kalian yang awalnya kalian tidak tahu menjadi tahu, yang awalnya kalian tidak tahu halal haram, yang mana yang najis, yang mana yang kotor, maka dengan adanya guru kalian bisa tahu. Itu semua yang harus kalian hormati dan harus kalian takzimi. Sekarang masuk pada materi toleransi. Namun sebelumnya nanti peserta didik ini diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca dan menuliskan kembali nanti jika perlu. Jadi harus sedia coret-coretan takutnya yang diperlukan. Dan kemudian guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang masih belum dipahami. Dimulai dari pertanyaan faktual sampai pertanyaan yang bersifat hipotetik. Pertanyaan ini harus tetap berkaitan dengan materi toleransi. Kemudian peserta ini dibentuk beberapa kelompok, ini sudah dibentuk kelompok ya. Kemudian setelah nanti dibentuk kelompok, ada tugas untuk peserta didik, dan untuk setelah tugas kemudian diminta untuk mempresentasikan tiap kelompok dan yang lain menyimaknya dan memberikan tanggapan sanggahan terhadap kelompok yang lain yang mempresentasikan. Baiklah, sekarang peserta didik
simak video terkait dengan materi toleransi ini. Ini nanti ya materinya sambian juga ada di sini, makanya ini perhatikan ya. Nanti ketika ada tugas agar gampang untuk jawabnya. Jelaskan ya, jelasnya. Susi jelaskan. Kurang. Kira-kira apa yang terbersit dalam pemikiran kalian ketika kalian mendengar tentang kata toleransi? Apakah itu hanya tentang masalah agama saja, atau tentang hanya kontras juga, atau tentang suku juga? Kita kan di Indonesia ada terdapat banyak sekali suku, kemudian agama. Selain agama juga ada kepercayaan-kepercayaan lain di Indonesia yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Toleransi secara bahasa berasal dari bahasa Latin tolere, yang berarti sabar dan menahan diri, tenggang rasa, dan kepastian. Toleransi di sini dapat berarti suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu dalam masyarakat atau dalam lingkup lainnya. Pelajaran aktualnya di sini kita membahas toleransi dalam beragama, yaitu sifat atau sikap saling menghargai antar umat yang berbeda agama dan berbeda kepercayaan. Langsung saja kita akan menganalisis ayat Al-Quran yang membahas tentang toleransi beragama. Yang pertama ada surat Al-Kafirun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la a'budu ma kepada Nabi Muhammad SAW. Intinya, kafir Quraisy mengajak Nabi Muhammad untuk mengikuti ajaran agama mereka, namun ditolak oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga diturunkanlah ayat ini, surat Al-Kafirun ayat 1-6, untuk menjawab jawaban dari kaum kafir Quraisy. Jadi, dalam hal keyakinan tidak boleh ada permainan, karena dalam akidah diajarkan bahwa kita harus benar-benar meyakini akidah atau ajaran yang kita yakini masing-masing. Kemudian ada lagi dari surat Yunus ayat 40 dan 41. Ya cukup dulu ya. Coba ada yang sudah mengenal atau mengerti terhadap video barusan yang saya tayangkan terkait dengan toleransi? Apa yang sudah ditayangkan barusan terkait dengan toleransi? Apakah di antara perkelompok ada yang sudah mengerti? Ya, toleransi beragama sesuai dengan yang dijelaskan dalam surah Al-Kafirun ini, asbabun nuzulnya, sebab turunnya ayat atau surah Al-Kafirun ini adalah dengan Nabi Muhammad diminta dengan tokoh kafir Quraisy, diminta untuk menyembah Tuhannya orang kafir Quraisy, diminta Nabi Muhammad untuk menyembah Tuhannya orang kafir Quraisy. Dengan demikian, jika Nabi Muhammad mau, maka orang kafir Quraisy juga akan menyembah apa yang disembah oleh Nabi Muhammad. Cuman perkataan itu tidak ditanggapi, sehingga turunlah surat Al-Kafirun yang isi kandungannya adalah menolak ajakan, menolak tawaran
yang mengajak menyembah Tuhannya mereka. Jadi turun surah Al-Kafirun barusan Qul ya ayyuhal kafirun, katakan Muhammad terhadap orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, katakan Muhammad, saya tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Itu firman Allah sudah disampaikan kepada Nabi Muhammad, terus kepada orang kafir. Jadi di belakang ayat, di ujung ayat, lakum dinukum waliyadin, agamamu, agama saya. Jadi jangan saling mengganggu di antara agama kita. Karena di Indonesia ini banyak agama yang sudah disahkan dengan negara. Pertama ada agama Islam, yang kedua ada agama apa? Kristen, yang ketiga ada agama Katolik, yang keempat ada agama Hindu, yang kelima ada agama Buddha, yang keenam ada agama Konghucu. Itu harus kita, meskipun beda agama, beda keyakinan, harus kita bersikap toleransi, saling menghargai dan saling menghormati di antara satu dengan yang lainnya, baik beda agama, beda bangsa, beda suku, beda ras, dan beda keyakinan, beda adat. Itu yang harus kita saling menghormati dan saling menghargai di antara satu dengan yang lainnya. Itu ya. Kemudian setelah ini ada tugas yang kalian lakukan. Kelompok satu mana? Kelompok satu? Kelompok satu siapa? Muslimah. Nanti ditulis ya kelompoknya, nama kelompoknya, dan kelompok berapa dan nama-nama kelompoknya. Ini kelompok satu, tugasnya adalah kenapa toleransi itu penting untuk menjaga perdamaian dalam masyarakat yang beragam. Masyarakat yang beragam ini kan banyak. Ada yang agama ini, ada yang suku ini. Kenapa toleransi itu penting untuk menjaga perdamaian dalam masyarakat yang beragam? Ini untuk kelompok satu. Ini coba maju agak untuk lingkaran yang kelompok satu. Kelompok dua, siapa yang kelompok dua? Kelompok dua ini. Kelompok dua, bagaimana cara kita menunjukkan sikap toleransi tanpa harus mengorbankan prinsip atau keyakinan pribadi. Ini bagaimana caranya kita menunjukkan sikap toleransi tanpa harus mengorbankan prinsip atau keyakinan pribadi. Bagaimana caranya? Ini untuk kelompok satu. Kelompok dua dan kelompok tiga, apa dampaknya kalau masyarakat tidak memiliki sikap toleransi? Apa dampaknya? Susi, ya, ya, apa dampaknya kalau masyarakat tidak memiliki sikap toleransi terhadap perbedaan? Dampaknya bagaimana jika dalam masyarakat tidak ada toleransi? Tidak ada dan tidak memiliki sikap toleransi. Ini untuk kelompok tiga. Dijabarkan dengan lengkap dengan alasannya. Bapak kasih waktu 5-7 menit. 5-7 menit untuk mengisi tugas barusan. Dan usahakan kalian untuk saling kerjasama antara kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 2 dan kelompok 3 juga saling melengkapi dan saling kerjasama. Ya, Bapak kasih waktu 5-7 menit. Ayo, yang kelompok 1. Silakan simak. Terus yang kelompok 2.
Ada Rin? Kenapa toleransi penting untuk menjaga perdamaian dalam masyarakat yang beragam? Jawabannya karena menghargai perbedaan, menjaga konflik, membangun kepercayaan, dan meningkatkan kesadaran, mengembangkan empati. Ya, ada yang lain? Kalau masih ada yang lain, ini tulis satu atau dua. Sudah dua, tulis. Silakan yang bertanya. Gimana untuk kelompok 3 ini, kelompok 2? Bimbang pendapat tidak harus saling mengisi, ya, harus saling melengkapi, ya. Ini asuhannya, ini ya. Kalau diminta untuk masing-masing. Tanya ke Jawa sih. Iya ini. Sudah? Ya, sudah semua? Ayo kerjakan, masuk dulu. Kelompok 2 sudah? Join. Sudah ya? Agak cepetan waktunya sudah habis untuk kelompok 1, kelompok 2, 3 sudah. Tahan dulu, dipegang dulu, jadi kalau sudah kumpulkan dibuka. Yang kelompok 3 nya tahan dulu. Ya, nama kelompoknya ditulis siapa saja. Susi, nama kelompoknya. Nama kelompoknya ditulis siapa saja. Ya. Kelompok 1 muslimah, nama kelompoknya ditulis ya. Di bawahnya itu. Di bawah di sini. 1 siapa kelas 1. Nama-nama kelompoknya ditulis agar dapat dipresentasikan. Iya, Re. Ya. Iya, Jom. Waktunya sudah mau habis ya. Ya.
Ya deh. Si. Ya burung. Sudah ya? Mus? Sudah mus? Yes. Susi. Sudah kasih. Yuk, yang lain perhatikan sekarang untuk mempresentasikan di antara kelompok masing-masing. Dari kelompok 3. Siapa? Kelompok 3 dulu. Siapa kelompok 3? Ayo, maju ke depan semua. Perkenalkan nama-nama kelompoknya. Kelompok yang lain memperhatikan dan tinggalnya. Semuanya. Semuanya masing-masing. Susi. Nama apa perwakilan aja. Ini panjang. Coba ada pertanyaan yang perkenalan, salam dan nama-nama kelompoknya juga diperkenalkan. Yuk, silakan. Yuk, masalah. Assalamualaikum. Saya dari kelompok 3. Nama saya ini. Hasil diskusi saya. Ayo, masuk. Siap. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Redi Fitriani. Perkenalkan nama saya Ibu Syaroka. Terus siapa lagi kelompoknya? Susi Susanti. Ya. Terus tugas kalian coba dibaca dan jawabannya dilengkapi dengan jawabannya. Apa dampaknya kalau masyarakat tidak memiliki sikap toleransi terhadap Yang perbedaan? lain perhatikan ya. Terus 1. Konflik sosial. 2. Diskriminasi. 3. Keterbatasan kreativitas dan inovasi. Terus Penghambat pembangunan. 4. Kerusakan hubungan antara manusia. 5. Potensi integrasi sosial. ya itu ya, jika dalam masyarakat tidak memiliki sikap toleransi akan berdampak juga kepada kita. Pertama, apa itu? Akan apa? Ada konflik sosial, agar keadaannya tidak rukun, saling bertengkar dan mencaci maki dan lain sebagainya. Dan yang kedua, apa? Diskriminasi. Yang ketiga, Keterbatasan kreativitas dan inovasi. dan inovasi yang keempat, Penghambat pembangunan. kemana? Yang kelima, Kerusakan hubungan antar manusia. yang kelima, enam. Potensi disintegrasi sosial. Ya, itu juga tidak akan berjalan dengan sebagaimana mestinya jika kita tidak memiliki sikap toleransi yang baik. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Terus kemudian untuk kelompok 2. Jadi persilakan untuk mempresentasikan. Ayo. Cepetan. Ya. Gak apa-apa, hasil sendirian, gak apa-apa. Perwakilan. Yuk, sana perkenalkan nama kelompoknya, ya. Nama kelompoknya dan yang lain. Yuk, ucapkan salamnya yang tegas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasir. Ini Dina. Ada juga Misal, Muhammad Bisa. Terus, kami tugas kelompok 2. ya, apa Tugasnya tugasnya? bagaimana cara kita menunjukkan sikap toleransi tanpa harus mengorbankan prinsip atau keyakinan pribadi. Ya,
Bagaimana jawaban yang benar? Jawaban kita yaitu dengan cara menghargai perbedaan di antara kelompok atau individu tanpa melewati batas prinsip dan keyakinan kita. Ya. Jika ada hal yang tidak bisa ditolerir, komunikasikan dengan jelas tanpa menyerang dengan lain. Oh, ya. Sudah cukup? Ya. Intinya saling menghargai dan menghormati perbedaan dan keyakinan orang lain agar tidak terjadi perselisihan di antara satu dengan yang lain. Ya. Dengan yang lain. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kemudian untuk kelompok 1, persilakan perwakilan maju ke depan. Kelompok 1, ayo perwakilan aja. Ya, sini. Ini saya 1, 2, 3, 4, 5. Kenalkan nama kelompoknya masing-masing dan langsung baca jawabannya ya. Yuk, dengan suara lantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ridwan. Perkenalkan saya Bima. Ada lagi. Ini Anajan. Terus, Mengapa toleransi penting untuk menghargai kesamaan beragam? ya. Menghargai perbedaan, menjaga konflik, membangun kepercayaan, meningkatkan kesadaran, Nah, itu. Jadi, mengapa toleransi itu penting dalam apa? Untuk menjaga perbedaan dalam masyarakat yang beragam. Nah, untuk menghargai perbedaan, mencegah terjadinya konflik, membangun kepercayaan dalam masyarakat, dan meningkatkan kesadaran masyarakat, juga mengembangkan empati masyarakat. Ya, ini pentingnya untuk saling menjaga toleransi, menghargai dan menghormati di antara satu dengan yang lain, Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, jadi kesimpulan adalah apapun agama kita dan apa saja sukunya kita, apa bangsa kita, apapun bangsa kita, itu sama-sama saling menghargai dan menghormati perbedaan. Kenapa? Agar tidak terjadi perselisihan, tidak ada yang saling membenci dan tidak ada yang saling merendahkan, apalagi sampai ada pertumpahan darah. Jadi meskipun kita beda agama, beda suku, beda ras, beda bangsa, harus kita saling menghormati dan menghargai orang lain agar terjadi agar terjadi negara yang diridhoi oleh Allah, negara tentram, aman, adil dan makmur. Itu pentingnya kita menjaga sikap toleran. Jadi itulah apa keterangan atau pelajaran hari ini kelas 11. Maka dari itu apabila ada kesalahan dan kekeliruan, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan baca doa.